Shalom, salam podcast M116. Kita akan belajar tentang dampak positif dan negatif AI dalam masa depan pendidikan. Menurut laporan Google, Future of Education yang dirilis oleh Google Indonesia, Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan akan membuat perubahan besar dalam dunia pendidikan, termasuk di Indonesia. Santanu Sinha, Wakil Presiden Google for Education, menjelaskan bahwa AI memiliki sejumlah keuntungan dan dampak negatif dalam akses konteks pendidikan. Dia mengungkapkan bahwa AI memiliki potensi besar untuk berkembang di masa depan dan membantu dalam digitalisasi pendidikan. Tren pertama yang ditentukan oleh Sinha adalah personalisasi proses belajar. Setiap individu dan siswa dianggap unik, sehingga mereka memerlukan pendekatan pembelajaran yang sesuai. Teknologi, khususnya AI, dapat memberikan interaksi dan petunjuk personal kepada siswa yang secara signifikan meningkatkan keterlibatan dan motivasi mereka terhadap materi pembelajaran. Tren kedua adalah peningkatan kualitas pengajar melalui penggunaan teknologi AI. AI dapat membantu mengurangi beban administrasi para pengajar, sehingga mereka dapat fokus pada tugas pengajaran. Hal ini membantu menghemat waktu pengajar dan memudahkan interaksi dengan murid-murid yang berbeda di berbagai kelas. Tren ketiga yang akan menjadi arah masa depan pendidikan adalah penerapan pembelajaran seumur hidup atau lifelong learning. Teknologi yang berkembang juga mempengaruhi evolusi sistem pendidikan, meskipun terhadap beberapa dampak negatif seperti ketergantungan terhadap AI, kehilangan kemampuan belajar guru, dan kelemahan dalam berpikir analis pada para siswa. Kehadiran AI diharapkan dapat membantu para guru dalam hal administrasi dan rekomendasi, serta memperluas akses informasi bagi siswa. Namun demikian, perlu diwaspadai bahwa penggunaan AI juga memiliki dampak negatif. Salah satunya adalah kebergantungan terhadap AI oleh guru dan siswa yang dapat mengurangi kemampuan belajar mereka. Selain itu, AI juga memiliki potensi untuk mengendalikan kebijakan pendidikan nasional dan meningkatkan plagiarisme, serta melemahkan potensi peserta didik dan tenaga pengajar. Iman Zanatul Hari dari Perhimpunan Pendidikan dan Guru mendorong pemerintah untuk membuat aturan dan protokol AI dalam pendidikan. Namun saat ini pemerintah Indonesia belum memiliki protokol AI untuk pendidikan. Di sisi lain, Google Indonesia merekomendasikan agar pemerintah berinvestasi dalam infrastruktur dan peralatan yang mendukung penggunaan teknologi di sekolah. Tantangan koneksivitas juga perlu diatasi, terutama di daerah 3T, tertinggal, terluar, dan terdepan, karena masih ada kelurahan dan desa yang belum terjangkau jaringan internet 4G. Selain itu, pelatihan kepada guru dan fasilitas yang dibutuhkan untuk menggunakan teknologi dengan efektif juga harus ditingkatkan. Dalam kesimpulannya, penggunaan AI dalam pendidikan memiliki dampak positif dan negatif. Oleh karena itu, perlu adanya protokol yang jelas dan aturan yang memastikan penggunaan teknologi secara bertanggung jawab serta menjaga nilai humanis dalam pendidikan nasional. Kurang lebih begitu. Bagaimana responnya? Respon, kalau bagi saya, AI itu adalah sebuah kemajuan. Jadi AI ini sama dengan perangkat pembantu, perangkat penolong yang memudahkan, yang lebih mempercepat, kemudian yang lebih menemukan jalan keluar yang terbaik. Itu AI. Jadi tidak hanya AI, tapi penemuan-penemuan lain kayak zaman dulu menemukan mesin, baik mesin kendaraan, baik mesin buat industri, itu sifatnya memudahkan, mempercepat. Kalau kita lihat misalkan produk-produk alat-alat pertanian, kalau zaman dulu dengan mencangkul, dengan tenaga manusia, sekarang semua tanaman itu bisa cukup duduk di kursi dengan kendaraan berbagai macam teknologi. Untuk mencabut, untuk menanam ada kendaraannya. Untuk menyiram, memberikan pupuk ada kendaraannya. Untuk menggali tanah, memberikan untuk kesuburan juga ada kendaraannya. Jadi plus dan minus. Tetapi yang paling penting adalah memang tergantung bagaimana manusia menggunakannya. Salah satu sebetulnya yang lebih luar biasa dari AI adalah otak manusia. Itu Tuhan yang ciptakan. Jadi teknologi terbaik yang ada di alam semesta ini yaitu adalah otak manusia. Bagaimana? Baik tidak? Baik. Sangat baik dan luar biasa.
tapi bagaimana menggunakannya. Sehingga yang lebih berbahaya dari AI adalah, kalau kita lihat dari sudut pandang firman Tuhan, adalah keberdosaan manusia. Kalau keberdosaannya yang menguasai pikirannya, maka AI bisa digunakan untuk penipuan, AI bisa digunakan untuk jadi hacker, AI bisa digunakan untuk semua tujuan-tujuan negatif, AI bisa digunakan juga untuk menjelekkan orang. Wah, banyak sekali. Jadi yang lebih rumit daripada AI sebetulnya adalah hati manusia. Sehingga biarlah kita boleh seperti pemazmur, menjaga hati, ujilah aku Tuhan, dan selidiki hatiku, ya, apakah aku benar atau serong di hadapan Tuhan. Shalom, Tuhan berkati kita semua.